Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel JSPDK. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultraman 3 yang terakhir. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-18 yang berjudul Senyum Operasi Nomor 1. Dan jujur untuk episode kali ini sebaiknya kita mengambil inti poin saja biar lebih mempersingkat waktu. Soalnya untuk episode kali ini juga banyak adegan yang merasa aneh banget untuk kita tonton sih ya. Namanya juga tokusatsu ya, pasti ada beberapa hal yang beragam dari seru, aneh dan sebagainya gitulah. Jadi untuk episode kali ini diceritakan mengenai si Kapten Seiya alias Kapten God Slash itu katanya menjadi pilihan Kapten God Slash se-Asia gitu. Dan di sini semua anggota God Slash itu melakukan perayaan untuk Kapten Seiya ya, karena mendapatkan jabatannya tinggi banget pada pekerjaan tersebut. Nah, mereka pun melakukan perayaan syukuran gitu, sebut saja gitu. Dan untuk episode ini nah justru membuat beberapa hal yang membuat kita itu merasa aneh. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang membuat masing-masing anggota God Slash itu tergila-gila. Dan jangankan untuk God Slash, para raksasa kegelapannya pun juga ikut ke halu gitulah. Tahu kan teman-temannya mengenai kalimat halu gitu? Nah, itu seperti khayalan yang selalu mereka khayalkan ya. Itu masing-masing yang mereka alami itu beda-beda ya. Karena gue juga bingung gimana harus menjelaskan mengenai episode kali ini. Jadi makanya gue ingin membahas singkat saja gitu. Dan intinya untuk monster kali ini yang muncul pada episode ini merupakan Fight King, yang merupakan monster yang dikalahkan Trigger sebelumnya di episode pertama. Dan jujur di sini si Kengo seperti biasanya melawan si Fight King ya, yang kali ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa bukan ulangnya para raksasa kegelapan yang Camilla, Hyudram ataupun Dagon ya. Yang jelas bukan ulangnya mereka bertiga, tetapi sesuatu yang dibalik kejadian semua ini. Nah, jujur emang hampir semua karakter di situ kena, yang gak tahu serangan apa yang membuat mereka tergila-gila kecuali si Hyudram, Yuna, dan kayaknya si Hyudram sama Yuna aja deh yang tidak terpengaruh apa-apa. Kalau Hyudram gue gak begitu tahu jelas kenapa dia tidak kena mengenai kenanya haluan gitu. Kalau si Yuna sendiri mungkin karena keturunannya Yuzare ya, mungkin bisa jadi si Yuna itu tidak kepengaruh mengenai fenomena yang barusan terjadi. Pokoknya fenomena yang tidak diketahui gitu. Dan jujur di saat pertengahan bertarung itu, nah di sini ada adegan yang lebih aneh lagi, bahwa si Akito ini memegang hyper key-nya Ultraman Trigger. Ternyata gak cuma satu aja ya hyper key-nya Ultraman Trigger. Namun di sini juga diperlihatkan bahwa si Akito ini sama sekali tidak bisa berubah. Ya, setelah beberapa menit kemudian di sini kita diperlihatkan bahwa mengenai si Akito dan yang lainnya itu ternyata terkena serangan fisik. Ya, gak tahu serangan fisik dengan cara apa gitu, ya pasti secara tidak langsung. Karena semua kejadian tersebut si Ignis itu, si Ignis sebenarnya juga ikut kena yang mengenai fenomena yang tidak diketahui. Nah, namun pas lagi bertempur di sini kita diperlihatkan mengenai si Ignis yang cepat sadar duluan, yang awalnya dia mengira seperti yang dia pegang itu adalah peta harta karun, tetapi yang dipegang itu adalah kertas biasa ya gitu. Itu kayak kertas yang tidak dipakai sama sekali.
dan langsung ke markas atau ke kantor pusat Gatsulet. Nah, tapi jujur gue gak tahu gimana caranya si Ignis itu keluar dari tahanan. Seolah-olah itu tidak ada sistem keamanannya sama sekali, langsung keluar gitu aja. Dan namun tujuan si Ignis itu baik sih, yang dimana dia memberitahu si Yuna bahwa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di situ si Yuna sadar bahwa semuanya terkena serangan fisik. Yang Akitonya yang pegang hyper key-nya Automatic Gate nya ternyata blank hyper key, makanya nggak ada kekuatan apa-apa gitu. Begitu juga yang lainnya itu yang baru disadarkan oleh Yuna bahwa mereka terkena serangan fisik yang entah dari mana gitu. Apalagi yang paling utama untuk si Kapten Seiya yang ternyata dia juga ikut kena. Yang dimana pas dia menunjukkan mengenai jabatannya sebagai Kapten Gatsulet Asia gitu, ya ternyata itu merupakan surat kesehatan gitu, sebesar saja gitu. Jadi mana si Kapten Seiya ini ada memiliki penyakit yang dialami oleh dirinya beliau tersebut gitu. Jadi makanya kenapa episode ini merupakan episode teraneh ya. Ini mungkin persis banget di Seiya Ultimate 3 tetapi tidak serupa gitu. Dan intinya untuk pertarungan si Ultimate 3 sama melawan Goza itu Golba maksudnya, itu langsung dimenangkan oleh si Glitter Trigger Eternity ya. Pas waktu itu juga si Kengo juga ikut kena. Gue kira human form itu tidak terkena mengenai fenomena yang tidak diketahui itu, alias dirinya itu kebal. Ya ternyata dia juga ikut kena. Wah, gue kira persis banget seperti si Daigo yang di Seiya Ultimate 3, yang dimana sebagai human form itu dia itu dirinya itu benar-benar kebal. Apalagi seperti episode 45 si Daigo kebal banget mengenai sebuk sarinya si Gijera. Tapi intinya langsung dimenangkan oleh si Ultimate 3 dengan wujud Glitter Trigger Eternity lah. Dan setelah kejadian itu, pada scan terakhir kita diperlihatkan mengenai sosok yang kita kenal pada beberapa minggu sebelumnya, yang ternyata dia adalah sosok Hiroi yang akan debut di episode selanjutnya. Dan orang yang satu ini kemungkinan menyebabkan serangan fisik yang berupa fenomena yang tidak diketahui. Oke, jadi itu singkatan untuk episode 18. Jadi sekarang ini kita langsung ke inti poinnya saja. Nah, di sini kita diperlihatkan mengenai si Camilla dan juga Trigger. Ya, di sini diceritakan mengenai flashback mereka sekitar 30 juta tahun yang lalu, atau sebelum kejadian mereka menghancurkan kota di bumi. Ya, yang pasti di suatu tempat yang dimana mereka itu menghancurkan kota yang persis kita ketahui gitu. Dan di sini kita lihat bahwa si Camilla galau berat banget nih. Apalagi dia rindu banget si Trigger atau masa dulunya Trigger bersama si Camilla sebagai kekasih. Oke, jadi inti poinnya sedikit banget sih, tapi itu yang bisa aku dapatkan untuk episode 18 ini. Apalagi di episode 18 ini banyak adegan yang aneh sekali yang kita lihat sih. Ya, tapi ini kejadian yang persis banget di Seiya Ultimate 3 tetapi tidak serupa. Yang dimana di episode 45 Ultimate 3 kan itu banyak halusinasi atau berkayalan gitulah karena terkena sebuk sari gitu. Kalau di episode 18 Ultraman Trigger ini mereka terkena fenomena yang kayak ngehalu gitu atau serangan fisik yang entah datang dari mana gitu. Tapi yang pasti ini merupakan hint kita untuk kita semuanya, jadi mana dari Seiya Ultimate 3 ataupun Ultimate Trigger, mereka pada episode tersebut itu memiliki sekitar 7 episode terakhir setelah penayangan episode yang mereka tayang. Maksudnya gini, Ultimate 3 kan di episode 45 kan ada
menceritakan tentang halu-halu gitu. Begitu juga dengan Ultraman Tiger di episode 18 ini menceritakan tentang serangan fisik yang entah dari mana yang membuat mereka halu gitu atau tergila-gila. Nah, di sini pada nomor episode tersebut menyisakan 7 episode lagi. Bukankah itu suatu kebetulan untuk kita semuanya? Namun ini masih pendapatku sih, kalau itu benar adanya atau tidak, ya pasti setelah episode tersebut menyisakan 7 episode lagi menjelang episode terakhir masing-masing Ultraman 3 ataupun Ultraman Tiger. Nah, mungkin bisa jadi ini akan menjadi hint untuk kita. Bisa jadi juga Ultraman Tiger ini bakal berakhir pas pertengahan bulan Januari pada tahun 2022 gitu. Nah, dan selanjutnya kita akan menantikan kemunculan si Keloid yang yang bakal debut di episode selanjutnya, ya pasti menantikan setelah 25 tahun si Keloid itu hilang ya. Jadi nantikan aja. Baiklah, demikianlah pembahasan atau inti poin yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Ya meski sedikit, tapi itulah yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya mengenai episode 18 kali ini. Dan jujur ada yang lebih aneh mengenai episode 18 ini, ya dimana si Dagon itu menerima bunga dari si Yuna ya, seolah-olah itu kayak haluan dia. Tetapi yang anehnya mengenai yang satu ini, pas udah gede, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara bunga itu memperbesar dirinya itu yang setara dengan raksasa gitu. Ya mungkin bunganya itu jadi segede gitu. Karena pas si Dagon pegang, si bunga itu jadi ikutan besar juga gitu. Apakah tidak masa aneh untuk kita semuanya? Ya, pokoknya untuk episode ini penuh keanehan sih, yang ada yang terjenggang atau membuat kita tertawa gitu, yang pasti episode aneh. Baiklah, untuk episode selanjutnya kita nantikan debut si Keloid ya, dan nantikan untuk updatean bulan Desember nantinya seperti apa. Jadi stay tune aja di channel Jeff Tiga ini. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga teman seperti biasa jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video terbaru, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jeff3. Dan apabila gua ada kesan dan kekurangan serta apa yang gua ucapin kepada teman-teman semua itu terputus-putus beserta info yang kesampaian itu salah alias hoax, mohon maafkan selesainya, karena gua bukanlah makhluk yang sempurna dan yang sempurna itu hanya satu cita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.